Politik zaman sekarang seringnya bicara lewat gambar. Visualisasi jadi penting banget. Ini soal membangun penampilan, nunjukin pemimpin dari sisi tertentu. Fokusnya di permukaan, apa yang langsung kita lihat. Tujuannya biar cepat nyambung, bikin kesan seketika. Ini seni yang kelihatan alat ampuh di kehidupan publik. Tapi visi itu beda banget. Visi itu jauh lebih dalam dari sekadar gambar. Visi itu rencana matang, peta jalan yang jelas buat masa depan. Visi bicara soal isi, bukan cuma gaya, soal kebijakan nyata dan tujuan yang bisa dicapai. Bukan soal kelihatannya gimana sekarang, tapi soal gimana seharusnya nanti. Visi menawarkan arah, tujuan buat masyarakat. Nah, kenapa visualisasi jadi dominan banget? Dunia modern kita geraknya cepat banget. Media sosial hidup dari gambar. Perhatian orang seringnya pendek, gambar dilihat sedetik, dokumen kebijakan butuh waktu. Orang pengen nyambung sama pemimpin. Mereka cari yang kelihatan bisa nyambung. Visual nawarin ikatan instan, atau setidaknya rasanya begitu. Tapi ada bahayanya kalau terlalu bergantung sama ini. Gambar bisa nipu, gampang dimainin. Gaya yang keren bisa nutupin kekosongan. Rasa hangat bukan perubahan nyata. Bisa jadi cuma ilusi peduli, pengalihan pintar dari masalah penting. Solusi nyata yang awet butuh lebih dari itu. Butuh isi di balik tontonan. Gambar harus dukung ide, bukan menggantikannya. Coba kita lihat Kang Deddy Mulyadi, misalnya. Dia politisi terkenal di Jawa Barat. Gaya politiknya khas. Dia berusaha dekat sama rakyat biasa. Dia sering masukin nilai-nilai budaya Sunda. Kehadirannya di publik kuat dan terasa. Dia coba nyambung secara pribadi. Cara ini membentuk citra publiknya. Dia dilihat gampang dijangkau dan akrab sama kehidupan lokal. Kanal YouTube-nya nunjukin ini dengan jelas. Dia bagi video kegiatan sosialnya, bantu orang langsung, ikut acara budaya lokal. Sosoknya dibuat gampang dijangkau, sering beda dari yang lain, selalu kelihatan. Ini bikin citra yang kuat dan menarik. Ini membangun cerita kalau dia selalu peduli, pemimpin yang selalu ada, dan kayaknya selalu bantu. Banyak orang suka sama ini. Mereka lihat pemimpin yang beneran dengerin, yang kayaknya ngerti masalah sehari-hari, yang hormat dan bela tradisi mereka. Tindakan pribadinya nyata, gampang dilihat. Seringkali momen-momen ini enak dilihat, bikin adem. Keterlibatan visual langsung ini membangun kesetiaan. Ini numbuhin rasa nyambung yang kuat. Orang merasa dilihat sama dia. Mereka merasa dia bagian dari mereka. Popularitasnya yang besar sebagian datang dari sini. Penggunaan visualisasi yang efektif ini berhasil. Break time udah bangun citra sebagai pemimpin yang turun tangan, peduli, dan dekat banget sama masyarakatnya. Citranya dibangun dan ditampilin dengan hati-hati. Ini nyambung banget di seluruh Jawa Barat. Ini nunjukin kekuatan politik visual kalau dilakuin dengan ahli dan konsisten. Ini bikin pemimpin gampang diingat dan seringnya jadi populer banget. Terus, muncullah suara Rocky Gerung, filsuf publik terkenal di Indonesia. Dia kasih kritik yang tajam dan menusuk. Dia bilang Kang Deddy Mulyadi itu jualan visualisasi. Dia berpendapat KDM nggak nawarin visi yang sebenarnya. Ini tantangan mendasar. Ini mempertanyakan inti dari cara KDM. Pertanyaannya, apa yang ada di balik permukaan? Ada rencana yang kuat nggak? Atau cuma penampilan yang menarik aja? Maksud Rocky Gerung sebenarnya apa sih? Tindakan KDM memang jelas kelihatan sama semua orang. Tapi mana rencana besar yang lengkap? Kebijakan jangka panjang yang jelas buat Jawa Barat. Buat pembangunan masa depan daerah yang rumit ini. Gerung melihat ada celah besar di sini. Kurangnya dasar pemikiran strategis. Dia lihat tampilan yang keren, tapi minta lebih. Dia cari rancangan dasarnya, kerangka kerja pemerintahan yang berkelanjutan. Gerung menyoroti beberapa area penting. Pertanian di Jawa Barat butuh strategi. Industri kreatif butuh dukungan kuat. Rencana penanggulangan bencana penting banget. Rancangan ekonomi yang lengkap sering nggak ada. Ini semua masalah rumit yang banyak sisinya. Butuh pemikiran yang dalam dan analitis. Butuh lebih dari sekadar tindakan simbolis atau kebaikan sesaat. Masalah sistemik butuh jawaban sistemik. Politik yang asli harusnya soal ide, kata Gerung. Perencanaan yang masuk akal dan solusi sistemik, itu kuncinya. Bukan cuma ngandelin simbol budaya atau aksi publik yang heboh. Ilusi peduli, sebaik apapun niatnya, nggak cukup. Bantuan nyata tegasnya, harus terstruktur, harus berkelanjutan dan bisa diperluas.
Kebijakan ngasih struktur ini, visi ngasih prinsip panduannya. Inilah tuntutan akan isi. Pemimpin yang hebat itu dasarnya butuh visi yang jelas. Ini berlaku selalu, dalam situasi apapun. Visi itu jadi kompas penting buat mereka. Visi memandu keputusan dan tindakan mereka. Visi nentuin arah kebijakan secara umum. Visi nawarin harapan yang bisa diukur dan nyata buat warga, sesuatu yang konkret buat dipegang, dan patokan buat penilaian ke depan. Visi ngejawab kenapa dan bagaimana, bukan cuma apa dari kejadian sehari-hari. Beberapa pemimpin bisa gabungin keduanya dengan baik. Visualisasi dan visi bisa jalan bareng. Joko Widodo, waktu awal-awal belusukan, nunjukin ini. Belusukannya sangat visual, bikin nyambung, tapi seringnya dikaitin sama rencana infrastruktur yang lebih besar. Visualisasinya dukung visi yang mendasarinya, bukan buat menggantikannya sepenuhnya. Keseimbangan ini penting banget biar efektif. Gambar harusnya ngejelasin rencana. Tontonan harusnya dukung isi. Tanpa visi yang memandu, tindakan bisa jadi nggak beraturan. Niat baik aja nggak cukup. Menyelesaikan masalah satu orang saat itu juga emang baik. Itu perbuatan baik, seringkali kuat secara visual. Tapi perubahan sistemik itu yang bantu seluruh masyarakat. Kebijakan dibuat buat banyak orang, bukan cuma buat sedikit orang yang ditampilin. Visi tujuannya dampak luas yang awet. Visi ngatasin akar masalah, bukan cuma gejalanya. Ini kerjaan yang lebih susah, kurang keren. Makanya, pemilih harus belajar minta lebih. Kita harus lihat lebih dari sekadar citra yang bagus dan menarik. Kita harus nuntut rencana yang nyata dan berisi. Kita harus nanya pertanyaan yang sulit dan kritis. Apa sih visi jangka panjang pemimpin itu sebenarnya? Gimana cara mencapainya secara spesifik? Masa depan kita semua tergantung sama pengawasan ini. Tuntut isi, bukan cuma visual yang menarik. Soalnya, hari esok yang lebih baik butuh pandangan yang jelas dan peta yang tergambar baik buat sampai ke sana.